Ya, ini merupakan topik yang sangat klasik ya, saya kira ya. Meskipun demikian gitu sudah banyak dibicarakan dan saya kira juga sudah banyak difahami, tetapi kalau nanti kita melihat pada bukti-buktinya ternyata kejadiannya juga tetap banyak gitu ya. Dan tidak jarang ini juga menimpa para akademisi ya, yang apa ya, saya yakin kalau para akademisi atau para peneliti itu harusnya plagiarismenya bukan by niat gitu ya, tapi mungkin by accident gitu atau by innocent, ini juga makin berbahaya ya. Nah, ya Bapak Ibu sekalian, jadi saya ingin mengapproach topik ini dengan menunjukkan slide yang berikutnya. Nah, ini kita tidak memandangnya dari sisi teknis ya. Saya kira dari sisi teknis plagiarisme itu apa, kemudian nanti bagaimana mencegah plagiarisme itu akan kita bahas juga. Akan tetapi yang lebih penting adalah ini lebih terkait pada integritas ya. Integritas kita sebagai peneliti maupun integritas kita sebagai akademisi. Tadi di awal Pak Yudi juga sudah menyampaikan bahwa kami ini berasumsi, kan Bapak Ibu modalnya laporan penelitian ya. Jadi kami berasumsi dan kami meyakini bahwa penelitian yang dilakukan ini memang penelitian yang baik ya, artinya terbebas dari berbagai masalah misconduct ya, seperti fabrikasi data itu saya yakin itu tidak kita lakukan baik sengaja maupun tidak ya. Jadi semua publikasi ini berawal dari integrity. Nah, ini saya tunjukkan sekilas dan ini ada di dalam salah satu referensinya. Jadi dalam World Conference ini tahun 2010 di Singapura, ini adalah World Conference mengenai Research Integrity. Itu mereka menyepakati, ini disebut Singapore Statement karena konferensinya di sana, ada 4 prinsip penting ya, baik dalam melakukan riset maupun dalam menulis publikasi ya. Jadi honesty, kemudian accountability, lalu professional courtesy dan fairness, dan yang terakhir adalah good stewardship. Nah, ini kalau Bapak Ibu nanti membaca materi ini hanya satu halaman yang kemudian dari 4 prinsip ini diterjemahkan menjadi apa yang merupakan tanggung jawab dari peneliti. Jadi di situ ada beberapa tanggung jawab peneliti yang dikembangkan dari 4 prinsip ini. Nah, kalau kita berbicara mengenai tadi ya, research-nya dulu harus ya integritasnya kita bisa tunjukkan. Nah, ini sebagai ilustrasi saja, berapa sih harga dari sebuah research misconduct gitu ya. Paper ini diterbitkan 2013 dan ini dilakukan oleh ORI. ORI ini Office of Research Integrity. Ini websitenya recommended dan memang kami masukkan dalam materi Ibu dan Bapak. Ini based di Amerika. Mereka mereview menemukan 17 kasus ya. Dan per kasus itu kalau dilihat maksimalnya 2 juta dolar. Saya sampai bingung menghitung 2 juta dolar itu berapa rupiah ya. 25 M kira-kira, betul ya Mas? Betul ya, 25 M. Terus saya berpikir di Fakultas Kedokteran 1 tahun dengan kita sekian ratus dosen dan peneliti ya, itu total penelitian 1 tahun terakhir itu kurang lebih sekitar nggak sampai mencapai 60 M total. Jadi kalau ini setahun per kasus itu biayanya 25 M. Waduh, ini luar biasa ya. Belum ini direct cost ya.
kita juga harus memikirkan indirect cost ketika penelitian ini misalnya dilakukan pada pasien di rumah sakit, kemudian berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk mengulangi penelitian itu, dan apakah ada hal-hal yang dampak tertentu yang tidak kita inginkan. Ini tentunya efeknya akan luar biasa. Nah, sehingga ya ini sejak awal saya kira kita harus menanamkan betul bahwa hal-hal yang sifatnya jalan pintas ini sama-sama kita jaga untuk tidak kita lakukan. Kalau kita melihat definisinya berikutnya, bahkan kita menggunakan ide sendiri tanpa mencantumkan sumbernya pun itu disebut plagiat, ya, self plagiarism. Jadi andaikan Pak Wahab misalnya 2 tahun yang lalu pernah publikasi, kemudian sekarang ingin publikasi lagi, dan ada kalimat-kalimat yang diambil dari publikasi 2 tahun yang lalu, ini pun juga bisa dikategorikan plagiarisme. Ya, jadi entah plagiarismenya yang jenis apa di slide berikutnya, apakah itu deliberate. Kalau deliberate ini ya betul-betul dengan penuh kesengajaan gitu ya, ataupun yang accidental, atau by innocent itu tadi. Ini keduanya ya sama saja ya, sama-sama ini merupakan kriminalitas akademik ya. Jadi kata asalnya kan plagiarius. Plagiarius itu kidnapper, pencuri gitu ya. Mencuri kalimat orang lain atau ide orang lain. Nah, ini efeknya sama saja. Nah, dua-duanya memang kita harus mencegah, dan melalui pelatihan ini, saya kira pelatihannya tidak bisa mengatasi yang deliberate. Kalau sudah niat itu sudah agak susah itu diatasi. Tapi kalau yang di sebelah kanan yang accidental ini yang kita berusaha untuk mencegah dan membekali para penulis sehingga jangan sampai hal ini terjadi. Berikutnya, ya. Nah, kalau kita lihat memang dari sisi seberapa besar perhatian ini di internasional ya terhadap masalah research misconduct dan plagiarisme, Bapak Ibu bisa melihat ini adalah di PubMed dengan memasukkan kata kunci misconduct atau plagiarisme. Dan kita bisa melihat ini mulai dari tahun 70 sampai 2013 ya. Ini bukan berarti sebelum 70 itu enggak terjadi, enggak ya, tapi memang dibatasi tahun 70 sampai 2013 itu mungkin sekitar 20 tahun terakhir ya. Ini sangat banyak perhatian diberikan terhadap masalah misconduct dan plagiarisme. Dan ini tentunya juga berarti bahwa semakin banyak diteliti, mungkin juga efeknya semakin kita tahu dan semakin kita mampu mendeteksi plagiarisme. Nah, tugas kita semua saya kira lebih mudah ya. Kita tidak bertugas mendeteksi plagiarisme, itu tugasnya editor. Tapi tugas kita adalah memastikan bahwa kita bisa mencegah untuk melakukan plagiarisme. Berikut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita membuka, jadi di sini ada, nanti Bapak Ibu bisa melihat ada referensi yang berisi banyak contoh-contoh dan juga guidance, jadi guidelines untuk mencegah plagiarisme, self-plagiarism maupun praktek-praktek penulisan yang diragukan. Ini sudah ada referensinya. Nah, pada kesempatan ini mungkin saya tidak akan menunjukkan 27 guideline itu ya, tapi ada 4 hal yang saya kira ini sangat mendasar dan sangat penting untuk kita agar selalu mengingatkan ya, saling mengingatkan untuk kita tidak terjebak pada plagiarisme. Berikutnya. Nah, ini adalah 4 hal yang kami anggap penting. Jadi yang pertama sekali, ini memang prinsip utama
bahwa penulis yang etis selalu menyebutkan kontribusi penulis lain dan sumber ide-idenya. Jadi ide pun ini kita harus menyampaikan ini sumbernya dari mana. Nah, dengan prinsip ini maka kemudian sebetulnya guideline 2 sampai sebelum 16 ini menerapkan pada tataran yang lebih praktis. Bagaimana caranya supaya kita memastikan kita sudah meng-acknowledge kontribusi dari penulis lain dan juga sumber ide-idenya. Nah, kemudian yang kedua yang terpenting adalah guideline yang nomor 16. Nah, ini saya kira juga mungkin kalau kita sedang menjadi pembimbing gitu ya, ini juga kita sering menghadapi masalah bahwa terkadang kita tidak membaca dari sumber aslinya ya. Jadi ya secondary bukan primary source gitu yang kita baca, tapi mungkin sumber itu kita baca melalui buku orang lain. Nah, di sini kita diingatkan bahwa kita harus selalu berusaha keras untuk memperoleh primary source-nya, actual published paper-nya. Jadi jangan percaya pada orang lain gitulah kira-kira yang membacakan untuk kita ya. Jadi kita berusaha untuk mencari sumber utamanya. Nah, guideline yang nomor 23 ini menarik karena ini tidak terkait dengan penulisan itu sendiri, tetapi ini lebih terkait dengan komposisi dan kriteria authorship ya. Authorship bukan untuk ucapan terima kasih ya. Kalau ucapan terima kasih itu ada sendiri di bagian akhir acknowledgement, itu memang ucapan terima kasih. Tapi authorship nanti kita bisa melihat di materi bacaannya, kami juga mencantumkan link ICMGE. ICMGE itu International Committee for Medical Journal Editors. Jadi para editor terkemuka dari berbagai jurnal kedokteran ini membuat rekomendasi yang salah satunya adalah mengenai authorship. Nah, yang direkomendasikan adalah sangat penting kita menetapkan penulis sebelum, jadi bahkan sebelum penelitian itu dilakukan ya, kalau memang ini kolaborasi riset, atau sebelum tulisan itu disusun. Jadi ini juga untuk memastikan bahwa masing-masing penulis memang mempunyai kontribusi sedemikian rupa sehingga berhak untuk disebut sebagai authors. Nah, yang terakhir guideline 26 ini yang namanya ghost itu selalu medeni ya. Hantu ini, jadi ya hantu yang menulis juga medeni gitu, sama saja. Ini sangat tidak etis, dan apapun juga dengan alasan apapun juga ini tidak dapat diterima. Berikut. Ya, Ibu dan Bapak sekalian, nanti selama kita berproses bersama-sama, ya barangkali nanti mitra bestarinya akan lebih canggih karena mungkin sudah pakai track changes gitu. Ini memang masih yang manual, tetapi saya kira kalau Bapak Ibu menerima seperti ini, saya akan mengatakan bersyukurlah, berbahagialah gitu. Jadi bukan berkecil hati, tapi justru bersyukurlah karena ini artinya memang betul-betul dibaca. Dan kita tahu persis bahwa mitra bestari ataupun nanti peer reviewer ini betul-betul berusaha untuk bersama Bapak Ibu menyempurnakan tulisan ini. Jadi nanti kalau kembalinya dari reviewer bersih, tolong saya diberitahu. Karena mungkin reviewernya sibuk gitu, tidak sempat membaca ya. Berikut. Ya, ini sebagai slide terakhir saya. Ini saya melontarkan sebuah pertanyaan ya. Kalau Ibu dan Bapak melihat judul ini ya, sekalipun mungkin kita tidak bergerak di bidang itu ya, ini judulnya ya sputumnya insufficient quality ya, sputum yang digunakan untuk pemeriksaan, untuk mendiagnosis TB dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kabupaten Klaten di Indonesia. Kalau Bapak Ibu melihat judul itu, Bapak Ibu terbersit kesan yang bagaimana Bapak Ibu?
No? Gak usah bisik-bisik Bu, keras aja jangan apa-apa. Kesannya iya, kok ya sederhana ya. Cuma dilihat kualitas sputumnya, dinilai, kemudian ditanyakan faktor-faktornya apa gitu. Ya, jadi kita tidak perlu terlalu menerapkan standar yang terlalu tinggi pada diri kita sendiri. Selama kita meyakini bahwa riset ini sudah dilakukan dengan baik, saya kira yakinlah pula bahwa ini memang akan ada tempatnya dalam publikasi internasional. Apalagi tadi Pak Yodi menyampaikan bahwa PLOS itu ya, kemudian satu lagi saya kira BMC itu juga mereka hanya mempertimbangkan ketika tulisan ini ditulis dengan bagus, relevan tidak terlalu diperhatikan, maka ini akan diberi kesempatan untuk publikasi. Jadi ya di lain sisi lah, kalau kita melihat aspek itu, ketekunan itu Bapak Ibu bisa melihat ya, mengapa tadi saya mengatakan juga bahwa ini memang perjalanannya panjang ya. Kalau kita submit tahun ini, saya kira belum tentu kita melihat artikel kita terpublikasi di tahun ini ya. Kita mungkin memetik hasilnya di tahun berikutnya ya. Ini receive Agustus 2008, baru terbit, baru accepted Mei ya. Jadi butuh berapa bulan ya, sekitar 9 bulan. Akan tetapi sekali lagi, saya ingin menunjukkan bahwa mungkin penelitian yang sederhana pun kalau itu dilakukan dengan baik, ini kita bisa mencari tempatnya di jurnal internasional ya. Tidak harus berawal dari mungkin ide-ide yang sangat luar biasa atau brilian lah. Mungkin kalau mau menembak Nature gitu ya, memang perlu dua-duanya, saya kira perlu ketekunan dan perlu ide yang brilian. Tetapi untuk apalagi kalau ini pengalaman pertama, saya kira insya Allah itu bisa ada tempatnya lah di jurnal ya. Kalau kita meyakini memang ini penelitian yang baik ya.